Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, peserta didik kelas 7 SMPN 88 Jakarta, tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Apa kabar? Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur atas karunia dan nikmatnya. Amin. Pagi ini Pak Dedi akan memberikan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal mendasar tentang kesadaran berbangsa dan bernegara perlu kita ketahui dan pahami sebelumnya. Yuk, kita dengar bersama-sama cuplikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Setelah mendengarkan secara bersama cuplikan lagu Indonesia Pusaka, hal apa yang terbersit di benak kalian? Di era globalisasi ini, banyak tantangan yang dihadapi bangsa kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama saling bahu-membahu memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanah untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara warga negaranya, tidak ada rasa patriotisme, menyebabkan negara tersebut gagal membentuk identitas bangsanya menjadi negara yang mudah diadu domba oleh bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini bisa kita lihat di berbagai daerah sering bergejolak tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Untuk itu, perlu memiliki sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia di bawah naungan NKRI berbekal kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu, apa itu kesadaran bela negara? Kesadaran bela negara
adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rela berkorban kepada negara dan bangsa. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: pertama, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa, seperti sikap bangga sebagai bangsa Indonesia, sikap bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia, sikap mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia, sikap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kalimat asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. 3. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Perilaku yang dimaksud diantaranya senang membantu tanpa pamrih, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, mendahulukan kepentingan umum, dan toleransi umat beragama. 4. Sadar berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi keikhlasan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, toleransi antar sesama warga negara dari yang berbeda suku, ras, budaya, adat istiadat, hingga warna kulit. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Maknanya, suatu usaha pertama yang dilakukan untuk membela negara dari berbagai ancaman. Bela negara ada yang berupa non-fisik maupun fisik. Bela negara non-fisik merupakan suatu usaha pembelaan negara yang dilakukan secara akal sehat, contohnya demokrasi dan musyawarah. Sedangkan bela negara secara fisik merupakan usaha terakhir jika usaha bela negara yang dilakukan secara non-fisik tidak berhasil, contohnya pembelaan negara dengan aksi militer. Nasionalisme, suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 hingga 20 muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika, khususnya Indonesia. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang chauvinisme, contohnya Jerman pada masa Hitler. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. 3 hal yang dilakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Pertama,
mengembangkan perasaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kedua, mengembangkan sikap toleransi. Tiga, memiliki rasa senasib sepenanggungan sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Pertama, sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. 2. Chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. 3. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan senjata. 4. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Patriotisme, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Sikap patriotisme bangsa Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyadin, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara 1945 hingga 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Ciri-ciri patriotisme: yang pertama, cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari di antaranya: yang pertama, dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. 2. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar sungguh-sungguh untuk kemajuan. 3. Dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya dan memelihara kerukunan sesama warga. 4. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 45, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak mau main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungannya. Cukup sekian paparan materi MPLS, kesadaran berbangsa dan bernegara. Mohon dipahami dan dicermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.